Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pembukaan Al-Quran. Pengertian pembukaan Al-Quran. Al-Quran pada saat pengumpulan menurut para ulama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengumpulan dari arti hifzuhu, dan pengumpulan hifzuhu yaitu menghafalnya dari dalam hati, dan yang kedua yaitu kitabul hulum, penulisan Quran sebelumnya, baik dengan memisahkan ayat dan surat-suratnya. Quran termasuk bacaan yang berasal dari kata qoro'ah, kata terbentuk dari masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu maqru, berarti yang dibaca. Dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17-18 surat Al-Qiyam, yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaan itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kamu telah membacanya, hendaklah kamu ikuti bacanya. Kemudian dipakai kata-kata Quran itu untuk yang dikenal sekarang. Salah satu pembukuan ada pada masa Salah satu pembukaan Al-Quran pada masa Utsmani bin Affan yang dicatat oleh umat Islam. Informasi ini bisa ditemukan dalam kitab hadis dan buku-buku yang memuat tentang sejarah Al-Quran ataupun buku-buku ulama Al-Quran. Adapun beberapa tahap diantaranya tahap pencatatan, tahap penghimpunan, tahap pengadaan Al-Quran di masa Utsmani, dan tahap pencetakan Al-Quran pada abad 14 Masehi. Selanjutnya, Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah dan pemimpin kaum muslimin dan mengakibatkan perang Yamamah pada tanggal 12 Hijriah. Hati Umar bin Khattab tergugah untuk segera mengumpulkan dan menulis Al-Quran dan menjadikannya kitab yang dikenal dengan mushaf. Pada masa Umar bin Khattab, sebelum Abu Bakar meninggal dunia, ia menyerahkan mushaf tersebut kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar. Mushaf tersebut diperintahkan untuk disalin kembali ke dalam lembaran yang lebih baik. Pada masa Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan mempunyai motif, yaitu karena takut akan terjadinya perbedaan yang meruncing mengenai ragam bacaan. Mushaf Utsman bin Affan yang telah mendapatkan pengakuan dari para sahabat tersebut kemudian disebarkan dan menjadi pegangan dalam penulisan Al-Quran hingga saat ini yang dikenal sebagai mushaf atau rasm Utsmani. Selanjutnya, alasan Al-Quran belum terkodifikasi pada masa Nabi. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dari sejak pengumpulan, pembukaan, serta penggandaan dapat dikategorikan sebagai tulisan kufi, yaitu salah satu jenis khat atau tulisan yang dibangsakan kepada nama kota Kufah. Penulisan Al-Quran tersebut belum diberi tanda perbedaan huruf berupa titik, titik 1, 2, dan 3, baik di atas ataupun di bawah, dan berupa syakl atau tanda-tanda bunyi seperti fathah, kasroh, dhammah, saknah, dan lain sebagainya. Beberapa sumber riwayat menyebutkan nama dua orang tokoh yang telah meletakkan dasar tanda-tanda bacaan Al-Quran, yaitu 1. Ubaidillah bin Ziyad, 2. Al-Hajj bin Yusuf at-Tasaqafi. Usaha ke arah perbaikan membaca Al-Quran itu tidak merubah bacaan dan penulisannya, karena nas Al-Quran sudah terkodifikasi di dalam dada para ulama. Satu sama lain saling mencocokkan secara lisan maupun cara lainnya diyakini kebenarannya.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, upaya perbaikan bentuk penulisan tidak terjadi sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur dari generasi ke generasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.